engkau adalah ayahku. Saya meyakini engkau adalah ayahku. Saya meyakini bahwa kau telah membesarkanku. Saya berharap kebaikan kepadamu. Dan ada orang ketiga, dan kita meminta kepada ayah kita, wah ayah, dengan keyakinanku kepadamu, dengan segala macam kemuliaan yang kau miliki ayahku, kasih aku duit. Nah, kira-kira begitu. Nah, setelah kita mendapatkan uang yang kita pinta dari ayah kita, pasti kita harus mengatakan satu, wahai ayah, seandainya uang ini untuk kebutuhan usaha, misalnya kita bilang, maka keuntungannya, wahai ayahku, ini akan kupakai untuk memenuhi kebutuhanmu. Misalnya seperti itu. Jadi setelah kita meminta kepada ayah kita ada tahun perjanjian layaknya seperti itu. Nah, begitu pula dengan imam-imam kita ini, ketika kita sudah yakini, sampaikan apa keyakinan kita kepada mereka, dan setelah kita sampaikan keyakinan kepada mereka, kita mohonkan kesejahteraan atas mereka, dan kita minta, karena kita keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah pemberi segala macam hajat-hajat kita, dan insya Allah dengan keberkahan mereka, dengan keberadaan dari mereka, dengan izin dari mereka, dengan tanda tangan dari mereka, maka semua apa yang dimintakan kepada mereka insya Allah akan mendapatkan ijabah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan setelah itu tidak lain dan tidak bukan, maka kita minta, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan semua yang aku minta, maka aku pun akan berjanji ini untuk perjuanganmu, untuk inimu. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi itulah inti dari rukun-rukun yang ada dalam ziarah. Seandainya kita semua coba lihat dan kita analisa, Bapak Ibu sekalian. Begitu pula dengan ziarah kita ini. Apa yang pertama kali kita yakini kepada Imam Ridha, wa Imam Ridha, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Bahwa Imam Ridha, saya ini adalah orang yang menyaksikan bahwa tiada Tuhan selain Allah, la syarikalah, tidak ada sekutu baginya. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan bahwasanya saya menyaksikan bahwa Muhammad Rasulullah adalah rasulnya, wa annahu sayyidul awwalin, dan dia adalah penghulu dari segala yang dari yang pertama. Itu kita bilang misalnya Nabi Adam adalah yang pertama, dialah penghulunya Nabi Adam, wahai pakai ini beli bubuk Pak kopi. Sebelum mohon maaf, saya bisukan. Setelah kita meyakini bahwa Rasulullah dialah yang pertama dari awalin wal akhirin, dan dia adalah yang penghulu dari yang terakhir. Dalam artian Rasulullah dia mencakup kemuliaan dari segala macam orang-orang yang mulia, dari orang yang mulia yang pertama sampai orang-orang yang mulia yang terakhir. Wa annahu sayyidul anbiya wal mursalin. Dia adalah penghulu para nabi dan dia adalah penghulu para rasul. Tidak lain dan tidak bukan, ketika kita datang kepada Imam Ridha, ini adalah syahadah, penyaksian kita, keislaman kita, keimanan kita kepada Allah dan Rasulnya. Jadi dengan modal inilah kita mendatangi kepada mereka, karena memang mereka lah adalah pendakwah, pengajak untuk kita benar-benar menghambakan diri kita kepada Allah dan mengimani bahwa Nabi Muhammad SAW adalah Rasul, utusan Allah dengan segala macam kemuliaan yang dimiliki oleh baginda Rasul SAW. Nah, baiklah, itulah petikan kita pada hari ini, pembukaan kita, bahwa kita ketika bertemu dengan menziarahi Rasul, ketika menziarahi Imam Ridha alaihissalam, kita harus membawa modal syahadah, kunci keyakinan kita bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah dengan segala macam kemuliaan yang dimiliki oleh Rasul sebagai Sayyidul Awwalin wal Akhirin
wa sayyidul anbiya'i wal mursalin. Baiklah Bapak Ibu sekalian, kita mulai ziarah kita pada hari ini. Semoga dengan membacakan ziarah ini kita bisa terhubung dengan Imam Ridho alaihissalam. Kita termasuk dari peziarah-peziarahnya. Kita jadikan rumah-rumah kita sebagai pelataran dari haram Imam Ridho alaihissalam, dan semoga keberkahan keberkahan ziarah ini juga menaungi rumah dan segala yang mengisi rumah tersebut, keluarga kita, harta benda yang ada di dalamnya. Semoga dengan berkah itu kita mendapatkan kebaikan dan penjagaan di dalamnya. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni waqaftu ala babin min abwabi buyuti nabiyik salawatuka alaihi wa alihi wa qad mana'tan nasa ayadkhulu illa bi'izni wa qulta ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan nabi illa yu'zana lakum. Allahumma inni a'taqidu hurmata sahibi hadzal mashhadis syarif fi ghaibatihi kama a'taqiduha fi hadrati wa alamu anna rasulaka wa khulafa'aka alaihimus salam ahya indaka yurzaku yarawna maqami wa yasma'una kalami wa yarudduna salami wa annaka ajabta an sam'i kalamahu wa fatahta baba fahmi bilazizi munajatihim wa inni asta'zinuka ya rabbi awwala wa asta'zinu rasulaka sallallahu alaihi wa alihi thaniya wa asta'zinu khalifatakal imam al-mafruḍa alayya ta'atu Ali bin Musa ar-Ridha alaihi salam wal malaikatal muwakkilina bihadzal buq'atil mubarakati salisa. Adkhulu ya Rasulullah, adkhulu ya hujjatallah, adkhulu ya malaikatallahil muqarrabin al-muqimina fi hadzal mashhad. Asyhadu Izinkanlah kami masuk, izinkanlah hati kami. Fa'zal ya maulai Dukhul min awliyaik illam akun ahlan zalik fa anta ahlullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak sekalian, Bapak Ibu sekalian, itulah ziarah izin masuk kita. Semoga kita diterima sebagai tamu, sebagai peziarah. Walaupun jarak yang cukup jauh memisahkan antara kita dan Imam Ridho, tetapi jarak ini sebenarnya tidak menghalangi mereka untuk melihat kita, melihat kondisi kita. Ketika kita menyampaikan salam, mereka akan menjawab salam-salam kita dan melihat kondisi makom kita masing-masing dimanapun kita berada. Kita lanjutkan pembacaan ziarah kita Bapak Ibu sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وأنه سيد الأولين والآخرين وأنه سيد الأنبياء والمرسلين اللهم صل على محمد عبدك ورسولك ونبيك وسيد خلقك أجمعين صلاة لا يقوى على إحصائها غيرك اللهم صل على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عبدك وأخي رسولك الذي انتجبته بعلمك وجعلته هاديا لمن شئت من خلقك والدليل على من بعثته برسالتك وديان الدين بعدلك وفصل قضائك بين خلقك والمهيمن على ذلك كله والسلام عليه ورحمة الله وبركاته اللهم صل على فاطمة بنت نبيك وزوجة وليك وأم سبطين الحسن والحسين سيد شباب أهل الجنة الطهرة الطاهرة المطهرة التكية النكية الردية الزكية سيدة نساء أهل الجنة أجمعين صلاة لا يقوى على إحصائها غيره اللهم صل على الحسن والحسين سبط نبيك وسيد شباب أهل الجنة القائمين في خلقك والدليلين على من بعثت برسالتي وديان الدين بعدلك وفصل قضائك بين خلقك اللهم صل على علي بن الحسين عبدك القائم في خلقك والدليل على من بعثت برسالتك وديان الدين بعدلك وفصل قضائك بين خلقك سيد العابدين اللهم صل على محمد بن علي عبدك وخليفتك في أرضك باكر علم النبي اللهم صل على جعفر بن محمد الصادق عبدك وولي دينك وحجتك على خلقك أجمعين الصادق الوعد اللهم صل على موسى بن جعفر عبدك الصالح ولسانك في خلقك الناطق بحكمك وحجتي على بريته يا إمام رؤوف اللهم صل على علي بن موسى الرضا المرتضى عبدك وولي دينك القائم بعدلك والداعي إلى دينك ودين آبائه الصادقين صلاة لا يقوى على إحصائها غيرك اللهم صل على محمد بن علي عبدك ووليك القائم بأمرك الداعي إلى سبيلك اللهم صل على علي بن محمد عبدك وولي دينك اللهم صل على الحسن بن علي العامل بأمرك القائم بخلقك وحجتك المؤدي النبيك وشاهدك على خلقك المخصوص بكرامتك الداعي إلى طاعتك وطاعة رسولك صلواتك عليهم أجمعين. Bapak Ibu sekalian, malam ini adalah malam syahadahnya Imam Hasan Asy'ari.
Sama-sama kita Bapak Ibu sekalian, kita kembali kita bacakan selawat Imam Hasan Askari ini sama-sama sebagai tanda duka kita atas kesahadahan Imam Hasan Askari yang terjadi pada malam hari ini, yaitu malam Kamis ini. Allahumma salli ala Hasan ibn Ali al-amili bi amri al-qaimi fi khalqi wa hujjatikal muaddi an-nabi wa syahidika ala khalqikal makhsusi bi karamatik ad-da'i ila ta'atika wa ta'ati rasulik salawatuka alaihim ajma'in. Ya Allah. Allahumma salli ala hujjatika wa waliyik al-qaimi fi khalqik salatan tammatan namiyatan bakiyatan tu'ajjilu biha farajah wa tansuruhu biha wa taj'aluna ma'ahu fid dunya wal akhirah. Assalamu alayka ya warisa Adam sifatillah. Assalamu alayka ya warisa Nuhin nabiillah. Assalamu alayka ya warisa Ibrahim khalilillah. Assalamu alayka ya warisa Ismail zabillah. Assalamu alayka ya warisa Musa kalimillah. Assalamu alayka ya warisa Isa ruhillah. Assalamu alayka ya warisa Muhammadin Rasulillah. Assalamu alayka ya warisa Amiril Mu'minin Ali walillahi wa wasi rasuli rabbil alamin. Assalamu alayka ya warisa Fatimah az-Zahra. Assalamu alayka ya waris al-Hasan wal-Husain sayyid shabab ahli al-jannah. Assalamu alayka ya waris Ali ibn al-Husain Zainil Abidin. Assalamu alayka ya waris Muhammad ibn Ali Bakir ilmi al-awwalin wal-akhirin. السلام عليك يا وارث جعفر بن محمد الصادق الباب. السلام عليك يا وارث موسى بن جعفر. السلام عليك أيها الصديق الشهيد. السلام عليك أيها الوصي المتقي. أشهد أن قد أقمت الصلاة وآتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وعبدت الله حتى أتاك اليقين. السلام عليك يا أبا الحسن ورحمة الله وبركاته. اللهم إليك صمت من أرضي وقطعت البلاد رجاء رحمته. Ya Allah, memang kami tak pergi ke Mashhad. Dan kami hanya menyampaikan salam pada hari ini, pada waktu ini dari rumah kami. Ya Allah, tetapi pada dasarnya harapan kami tidak berbeda dengan orang-orang yang pergi ke Mashhad untuk raja rahmatik, untuk mengharapkan rahmatmu, ya Allah. فلا تخيبني ولا تردني بغير قضاء حاجاتي وارحم تقلبي على قبر بن أخي رسولك صلواتك عليه وآله بأبي أنت وأمي يا مولاي. أتيتك زاهرا وافدا عائذا مما جنيت على نفسي واهتطبت على ظهري وكل شافعان إلى الله يوم
شافئا إلى الله يوم فكري وفاقتي فلك إن الله مقام محمود وأنت إن وجيه اللهم إني أتقرب إليك بحبهم وبولاياتهم أتولى آخرهم بما توليت به أولهم وأبرأ من كل وليجة دونهم اللهم لعن الذين بدلوا نعمتك واتهموا نبيك وجهدوا بآياتك وسخروا بإمامه وعملوا الناس على أكتاف آل محمد اللهم إني أتقرب إليك باللعنة عليهم والبراءة منهم في الدنيا والآخرة يا رحمن صلى الله عليك يا أبا الحسن صلى الله على روحك وبدانك صبرت وأنت الصادق المصدق قتل الله من قتلك بالأيدي والألسن اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. Itulah ziarah kita Bapak Ibu sekalian. Silakan Bapak Ibu sekalian sebut Imam Ridho, panggil Imam Ridho, sampaikan hajat Bapak Ibu sekalian dengan bahasa Bapak Ibu sekalian. Doakan buat orang-orang yang di sekitar kita, buat para pecinta Ahlul Bait dimanapun mereka berada, buat para pejuang, buat para penuntut ilmu, buat pemimpin kita Said Ali Khamenei, buat Palestina semoga cepat dimenangkan, segera dimenangkan, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala segera menghancurkan Israel dan para pendukung-pendukungnya. Dan tidak lupa pula kita doakan untuk kezuhuran Imam Mahdi ajallahu ta'ala farajah. Sama-sama kita doakan pula keselamatan ia senantiasa. Bapak Ibu sekalian, sedikit poin, karena malam ini adalah malam syahadahnya Imam Hasan Asy'ari, dan pula masa di mana Imam Mahdi ajallahu ta'ala farajah resmi menjadi pengganti dari Imam Hasan Asy'ari. Dia diangkat menjadi imam setelah syahidnya Imam Hasan Asy'ari. Karena pada saat itu Imam Mahdi ajallahu ta'ala farajah masih berumur 5 tahun. Bapak Ibu sekalian, umur 5 tahun beliau harus mengemban sebuah beban imamahan, dan di satu sisi pula Imam Mahdi yang 5 tahun dan di bawah rawatan ayah bundanya mengemban sebuah tugas di mana ia harus gaib, harus tidak dikenal bahwa ia adalah putra Imam Hasan Asy'ari. Anak umur 5 tahun, dia harus berjalan ke sana kemari dengan status dia tidak dikenal sebagai putra dari Imam Hasan Asy'ari. Seluruh harta warisan dari Imam Hasan Asy'ari dibagikan kepada orang-orang yang dianggap pewarisnya, dan ia harus hidup yatim. Sebagaimana kalau kita tahu bahwa perpisahan antara Nabi Yakub dengan Nabi Musa dengan Nabi Yusuf alaihissalam, walaupun Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan bahwa suatu hari ayah dan ibunya bahkan saudara-saudaranya harus sujud kepadanya, tetapi proses berpisahnya antara Yakub dengan Yusuf itu bukanlah proses yang mudah. Nabi Yusuf alaihissalam harus tidur di dalam sumur, di dalam dasar sumur berhari-hari, sampai datanglah saudagar-saudagar, para pedagang yang membawa dagangannya ke kota Mesir. Sampai di kota Mesir, Nabi Yusuf harus hidup sebagai
sebagai budak dari orang-orang Mesir. Dan pengalaman hidup seperti itu tidaklah mudah dan tidaklah sesungguhnya layak bagi seorang yang mulia seperti Nabi Yusuf alaihissalam. Dengan kemuliaan Imam Mahdi ajallahu ta'ala farajah, dia harus memimpin umat ini hingga akhir zaman, dimulai sejak usianya 5 tahun. Dan sesungguhnya awal keimamahannya, awal kegaibannya adalah awal yang penderitaan yang sangat berat sesungguhnya, akan tetapi karena beban, karena taklif, karena tanggung jawab yang harus diemban oleh seorang imam, maka Imam Mahdi ajallahu ta'ala farajah mengemban itu dengan sabar, sampai ia menemukan penolong-penolongnya. Penolong-penolong di sini bukan dia berarti membutuhkan penolong, tidak, tetapi orang-orang yang sama, yang ingin memperjuangkan nilai-nilai yang ia bawa, yang diturunkan oleh Allah kepada nabinya, perjuangan yang dibawa oleh nabinya dilanjutkan oleh imam-imam berikutnya hingga akhirnya jatuh ke tangannya. Ini adalah sebuah tanggung jawab yang berat, dan semoga kita semua tercatat sebagai sahabat, sebagai orang-orang yang menyertai beliau, menyertai pergerakan beliau, menyertai perjuangan beliau. Kita sama-sama kita doakan keselamatan beliau. Allahumma kulli walikal. Bapak sekalian, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma kulli wali al-hujjati banil hasan. Salawatuka alaihi wa ala abai fi hadhihi sa'ah wa fi kulli sa'ah malian wa hafidha wa qa'idan wa nasira wa dalilan wa aina hatta tuskinahu ardaka taw'a wa tumatti'ahu fiha tawila birahmatika ya arhamar rahimin. Bapak Ibu sekalian, kita tutup ziarah kita dengan selawat khas Imam Ridha. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Ali bin Musa Ridha al-Murtada al-Imam al-Taqi al-Naki wa hujjatika ala man fawqa al-ardh wa man tahta al-thara الشديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي اللهم صل على محمد وآل محمد. Itulah ziarah kita Bapak Ibu sekalian. Kita akan lanjutkan pada kajian kita. Baik Bapak Ibu sekalian, kita masih melanjutkan tentang wasiat Imam Musa Kazim alaihissalam buat Imam Ridha alaihissalam.
Itu yang telah kita baca isinya, tapi ini tinggal menggambarkan apa peristiwa yang terjadi setelah penulisan wasiat tersebut. Kita sudah bacakan hadisnya, ini satu paragraf penutup dari hadis tersebut, hadis yang panjang tersebut, hal-hal yang menjadi wasiat dari Imam Musa Kazim alaihissalam buat Imam Ridha alaihissalam, bahwa setelah Imam mewasiatkan kepada putranya, tetapi sangat disayangkan ada sebagian dari saudara Imam Ridha alaihissalam yang bernama Abbas, ia tidak ridho dalam artian menerima wasiat tersebut. Dia tidak ridho menerima wasiat tersebut, sehingga dia menuntut ke depan hakim atas wasiat tersebut, karena baginya dia memiliki hak yang cukup besar, karena memang secara zahir Imam Musa Kazim alaihissalam pada dasarnya bukanlah terlihat sebagai imam yang fakir, yang tidak memiliki apa-apa. Bapak Ibu sekalian, kita imam-imam kita secara umum, mereka bukanlah imam-imam yang tidak memiliki harta duniawi, Bapak Ibu sekalian. Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib itu susahnya hidupnya itu hanya ketika dia sibuk membantu Rasulullah pada zaman Rasulullah untuk dakwah, untuk perang. Dia sibuk berurusan dengan perang, sehingga dia tidak bisa melakukan usaha untuk mengumpulkan harta kebutuhan hidupnya. Kita mungkin melihat misalnya hadis tentang ayat bagaimana Imam Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib dan keluarganya harus puasa 3 hari 3 malam, tidak makan dan tidak minum, karena di satu sisi mereka punya bukaan untuk mereka makan, untuk mereka cicipi, untuk berbuka mereka, tetapi mereka sedekahkan. Kita tahu ayatnya itu mereka sedekahkan kepada fakir, kepada anak yatim, dan kepada asir, kepada orang-orang yang tahanan perang pada saat itu. Bukaan mereka pada saat itu ketika mereka berpuasa selama 3 hari, ya hanya sebatas mereka siapkan untuk bukaan mereka. Dan boleh jadi memang pada saat itu juga memang tidak ada. Seandainya kita bilang, ya kan dia sudah kasihkan bukaannya kepada orang lain, mungkin pada malam itu mereka masih bisa menyiapkan sesuatu. Tidak, Bapak Ibu sekalian, mereka memang tidak memiliki sesuatu untuk mereka olah pada malam itu, sehingga ketika mereka sedekahkan dan besoknya mereka berpuasa lagi, terus mereka sedekahkan lagi, misalnya Amirul Mukminin berusaha pada saat itu untuk mendapatkan suatu bukaan, dan akhirnya ada lagi yang minta sampai 3 hari berturut-turut. Itu memang kondisi Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib adalah kondisi yang pas-pasan. Tapi itu hanya sebatas perjuangan mereka pada masa perjuangan Rasul SAW. Tapi tidak setelah misalnya setelah mereka setelah berikutnya, bahwa bahkan fadak saja itu diberikan oleh Allah kepada Rasul, kepada Amirul, kepada Sayyidatul Zahra, di mana pendapatan fadak itu dikelola oleh Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib. Akan tetapi benar bahwa tanah fadak itu, misalnya pendapatan tanah fadak selama 1 tahun atau 2 tahun dari kehidupan Rasulullah SAW, Amirul Mukminin pun menyedekahkan tanah fadak itu kepada fakir miskin yang ada pada saat itu. Jadi pada dasarnya Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib sudah mengolah sebuah perkebunan yang cukup luas, yang dimana pada masa kekhalifahan itu diambil oleh mereka, dan dianggap bahwa Rasulullah SAW tidak memiliki tidak mewariskan harta benda kepada anaknya. Sedangkan kita mengklaim bukan hanya saja tanah fadak itu adalah warisan,
warisan, dan seandainya itu pun warisan, maka Sayyidatul Zahra, kita mengklaim bahwa Sayyidatul Zahra juga berhak untuk memiliki warisan itu, sebagaimana hadis hadis fadak, hadis khutbah fadak yang dibacakan oleh Sayyidatul Zahra salamullah alaiha dalam pertemuan tersebut. Dan apalagi dan plus lagi bahwa ternyata tanah fadak itu bukanlah yang diwariskan kepada Sayyidatul Zahra, tapi telah diberikan oleh Rasulullah SAW kepada Sayyidatul Zahra. Itu ada sebuah peristiwa di mana ketika sampai hasil tanah fadak, ketika sampai di tangan Amirul Mukminin tanah fadak itu, Amirul Mukminin langsung menyerahkan hasil fadak itu ke tangan siapa? Ke tangan fakir miskin yang berhak. Katanya di Madinah itu antrian untuk mengambil itu cukup panjang, sehingga habislah pendapatan hasil fadak dalam satu hari disedekahkan oleh Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib. Jadi pada dasarnya mereka mengolah harta yang sangat besar. Nah, setelah masa kekhalifahan, walaupun Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib tidak berpartisipasi di pemerintahan khalifah pertama, khalifah kedua, khalifah ketiga, Amirul Mukminin hanya membantu saja, kira-kira begitu. Ketika mereka punya persoalan, mereka merujuk kepada Amirul Mukminin, dan Amirul Mukminin menyelesaikan persoalan mereka. Amirul Mukminin alaihissalam dalam 25 tahun, ketika dia tidak diberikan kekuasaan kepadanya, dia membuka lahan pertanian yang cukup luas, Bapak Ibu sekalian. Nah, harta peninggalan itulah yang nanti akan dimanfaatkan oleh Imam Hasan, Imam Husain, bahkan Imam Sajjad alaihissalam ketika ia membeli dalam setahun 1000 budak, membeli 1000 budak dalam setiap tahun, dan dia didik, dia Islamkan sana yang belum Islam, dan dia bebaskan oleh Imam Sajjad alaihissalam. Dan itu semua tidak lain dan tidak bukan peninggalan yang telah diberikan oleh Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib. Amirul Mukminin Ali bin Thalib membuka lahan pertanian, lahan kurma, dan itu menjadi modal. Bahkan dalam kitab tarikh, kitab sejarah, Muawiyah pun ingin katanya membeli harta warisan yang dimiliki oleh Imam Hasan Mujtaba pada saat itu, dan Imam Hasan Mujtaba tidak menjualnya. Nah, jadi kondisi ekonomi para maksumin alaihissalam itu bukanlah kondisi ekonomi yang buruk. Plus lagi para pecinta Ahlul Bait mereka yang sebagaimana saya katakan memberikan humus, memberikan ini itu kepada mereka, sehingga harta-harta mereka itu cukup banyak. Nah, jadi wajar ketika salah satu saudaranya protes kepada hakim terhadap harta, kenapa seluruh harta itu diserahkan kepada Imam Ridho, sedangkan mereka tidak lebih hanya sebatas penghormatan, di mana itu pun diserahkan kepada Imam Ridho yang mengatur untuk jatah warisan mereka. Nah, setelah dia protes seperti itu, bahkan surat warisan dia buka, dia tuntut untuk keadilan, summa altafata Ali bin Musa alaihissalam ilal Abbas. Nah, pada saat itu datanglah Imam Ridho alaihissalam dan bertemu kepada Abbas, dan dia berkata kepada Abbas, faqala ya akhi, ini la'alamu annahu innama hamalakum ala hadhil qurramu wad duyun. Kata Imam, wahai saudaraku, sungguhnya saya mengetahui, innama hamalakum, sesungguhnya bebanmu itu ala hazil ghurram, atas semua kerugian yang telah kamu alami dalam hidupmu dan dalam usahamu, waduyun, dan hutang-hutangmu, allati alaikum. Nah, saya mengetahui itu. Jadi jangan khawatir. Fantalaqo. Imam mengatakan kepada Sa'ad, saya tidak tahu Sa'ad ini siapa, entah itu budak Imam atau sahabat Imam, tetapi atau orang-orang yang mengurusi bawahan asisten Imam lah. Saya tidak tahu statusnya, tetapi Imam memerintahkan kepada Sa'ad, fata'ayin li, coba hitunglah seluruh fata'ayin li, tentukan jumlahnya, tentukan angkanya. Jadi hutang saudaranya Abbas tadi, ma'alaihim, jadi tentukan padaku semuanya harta-harta tadi, ma'alaihim,
waqdihi anhum, dan lunasi, kata Imam. Waqbid dzikra hukukihim wa khudhuhumul bara'ah. Waqbid, jadi kwitansinya itu ambil kwitansinya yang telah dituliskan dalam surat hutang antara Abbas dan orang yang dihutangi. Wa khudhuhumul bara'ah, dan kembali ambil istilahnya baroah sebagai gantinya, sebagai pelunasannya. Nah, kwitansi hutangnya ambil, dan ambil pula kwitansi pembayarannya. Fala wallah la ada mawasatakum wa barrikum ma asbahtu wa ansi ala dhahril ard. Jadi kata Imam, wahai saudaraku, kira-kira begitulah ya. Demi Tuhan, saya tidak akan membiarkanmu, kira-kira begitu. Saya akan menjadi orang yang selalu peduli kepadamu, selalu baik kepadamu. Asbahtum, saat pagi, saat malam, dalam artian dalam seluruh waktu saya akan menjadi orang yang baik buatmu. Ala dhahril ard, selagi saya masih memijakkan kaki di muka bumi ini. Jadi Imam benar-benar walaupun seluruh harta kekayaan diberikan kepadanya dan dia mengkontrol untuk seluruh harta saudara-saudaranya, tetapi Imam tidak picik, dalam artian tidak egois, dan akhirnya dalam artian untuk memonopoli seluruh harta peninggalan Imam Musa Kazim alaihissalam. Imam masih peduli, dan Imam mengatakan, saya akan membayarkan hutang-hutang itu, kata Imam. Dan dia langsung pada hari itu, pada saat itu, untuk menyelesaikan persoalan-persoalan saudaranya. Terus Imam berkata lagi, fakulu ma syi'tum, faqala Abbas, dan Imam berkata, katakanlah wahai saudaraku, apa yang kau inginkan. Dan Abbas pun berkata, ma tu'tina illa min fuduli amwalina. Engkau tidak memberikan. Dan Abbas masih berbicara tidak enak, berbicara mereng kepada Imam Ridho alaihissalam. Engkau tidak memberikan kepada kami dari infudul, dari banyaknya harta kami, seperti itulah. Jadi tetap Abbas melihat bahwa harta ini kalau dibagikan cukup banyak, kira-kira begitu. Ya wajarlah, saking banyaknya sampai Waqifiyun juga tidak memberikannya kepada Imam Ridho. Malana indaka aksar. Nah, jadi apa yang telah engkau berikan, seandainya hutang-hutangku kau lunasi, kata mereka, indaka aksar, masih banyak lagi sama engkau. Begitulah. Jadi Abbas benar-benar tidak menghormati saudaranya. Faqala, maka Imam berkata, kulu ma syi'tum. Terus ya, enggak apa-apa. Katakan apa lagi yang engkau inginkan. Sampai seperti itulah Imam Ridho alaihissalam. Betapa mulianya lah Imam Ridho alaihissalam. Fal irdukum, sesungguhnya kemuliaanku, kebaikanku adalah kebaikanmu, wahai saudaraku. Begitulah bahasanya. Allahumma aslihum, dan Imam berdoa di depannya. Ya Allah, aslihuhum, jadikanlah mereka orang-orang yang soleh, jadikan orang-orang yang melakukan perbaikan. Wa aslih bihim, dan jadikanlah apa yang menjadikan urusan mereka, apa yang mereka tangani, apa yang mereka usahakan juga baikkan. Ikhsha anna wa alaimus syaitan. Lanjutan doa Imam Ridho, bahwa ya Allah, jauhkanlah kami dan mereka, saudara-saudara kami ini, dari godaan syaitan. Karena terkadang persoalan-persoalan harta duniawi ini juga adalah godaan syaitan. Wa'inhum ala ta'atik, dan bantulah kami ya Allah dalam menghambakan diri kepadamu. Wallahu ala ma taqulu wakil. Ini ayat Al-Qur'an, dan demi Allah, ala ma taqulu, apa yang dikatakan engkau menjadi saksi. Qala Abbas, ma arafani bilisanik. Abbas tersadar dengan doanya Imam Ridho tadi, bahwa Imam Ridho mengatakan kebaikan ini, jadi seandainya harta ini, mungkin tafsirannya, harta ini yang aku pegang, pada dasarnya semuanya itu adalah kemuliaan-kemuliaan.
kemuliaan. Boleh jadi seandainya kamu memegang lebih, mungkin buruk bagimu. Sebagaimana kita tahu bahwa kita lihat bahwa Abbas ini memiliki hutang, banyak kerugian, entah tidak pintar berdagang atau apa. Jadi jangan sampai pula misalnya diberi wewenang harta yang banyak, tapi malah tidak bisa memanage, tidak bisa mengolah. Dan belum tentu juga minta sebanyak itu, dan sebagaimana saya katakan bahwa harta Imam Musa Kazim alaihissalam itu belum tentu milik pribadinya saja, tapi boleh jadi di dalam harta itu ada hak-hak fakir, ada hak miskin yang dimana harus ditunaikan oleh beliau. Dan yang mengetahui secara perinci tentang hutang-hutang itu pastilah Imam Ridho alaihissalam. Kita tahu bahwa persoalan harta ini bagi Ahlul Bait alaihissalam ini sangat sensitif. Kenapa sangat sensitif? Karena kalau kita berlebihan saja itu buruk, dan seandainya kita dengan harta-harta yang kita kuasai, kita memakan hak-hak orang lain, itu sama dengan membakar diri kita sendiri. Sebagaimana Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib saat menjadi khalifah, datanglah saudaranya Akil. Akil ini saudaranya yang buta. Pada masa Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib alaihissalam itu luar biasa. Orang-orang fakir, orang-orang miskin, orang-orang tua, itu semua, bahkan orang-orang tua yang non-Islam sendiri pun, itu semua mendapatkan jatah bulanan untuk kebutuhan kehidupan mereka sehari-hari. Dalam artian mungkin bahasa hari ini adalah pensiunan, tetapi bukan pensiunan bagi pegawai, tetapi pensiunan kepada orang-orang yang benar-benar tidak mampu lagi mendapatkan kebutuhan kehidupan sehari-harinya. Nah, dan itu diberikan melalui Baitul Mal, uang kas negara. Akil datang sebagai orang buta yang berhak meminta uang bulanannya. Istilahnya dia rayulah saudaranya, wahai saudaraku, kamu ini kan saudaraku dan aku ini buta, bisa tidak kau kasihkan lebih daripada biasanya? Kan kita kan saudara, kira-kira begitu kan. Engkau juga mampu memberikan lebih dari yang biasa engkau berikan. Tahu apa yang dilakukan Amirul Mukminin? Amirul Mukminin alaihissalam membakar sebuah besi dan diambil tangan saudaranya dan dia kasihkan besi itu kepada saudaranya. Saudaranya terbakar. Inilah harta lebih yang kau inginkan. Dalam artian, kalau aku berikan kau harta lebih, itu tidak lain dan bukan adalah aku memberikan api yang akan membakarmu. Kira-kira seperti itulah. Jadi ini adalah hakmu, ambil, manfaatkan dan syukuri. Jangan lebih, karena lebih itu adalah api neraka, kira-kira begitu. Nah, seperti itulah mereka para Ahlul Bait alaihissalam. Nah, dengan melihat ketulusan Imam Ridho tadi, maka saudaranya berkata, ma'arafani bilisanik. Ya, saya paham apa yang kau katakan. Walaisa limishatik inditin. Sesungguhnya tidak ada yang sesungguhnya saya tidak punya alasan lagi untuk menjadi menguasai ini semua, seluruh harta ini, inditin. Nah, jadi dalam artian saya tidak punya alasan lagi untuk tamak, karena melihat keikhlasan, kemuliaan dari Imam Ridho. Summa innal qaumaftaraku. Kemudian orang-orang yang berkumpul pada saat itu, karena dia di rumah Qadi pada saat itu, dan ada juga saudara-saudaranya imam yang lain, bahkan kemana sepupu-sepupunya imam, paman-pamannya imam, dari putra-putra Imam Ja'far As-Shadiq alaihissalam, sebagaimana hadis di atas, yang marah kepada Abbas, juga akhirnya semua mereka bubar melihat kepasrahan dari saudaranya Abbas alaihissalam. Dan itu adalah upaya dari Imam Ridho alaihissalam untuk berlaku baik terhadap saudaranya. Nah, saya akan bacakan hadisnya. Kemudian Ali bin Musa alaihissalam melihat Abbas, kemudian berkata, wahai saudaraku, sesungguhnya saya benar-benar mengetahui beban yang kau pikul, yaitu kerugian dan hutangmu. Maka beliau memberitahukan kepada Sa'ad untuk menghitung
jumlah hutangnya dan membayarkannya. Ambillah surat hutang yang tercantum yang mencantumkan nama mereka dan serta kwitansi pelunasannya. Maka demi Allah, saat pagi dan malam dan selagi saya masih hidup di bumi ini, saya akan selalu berbuat baik untukmu dan katakan apa yang ingin engkau katakan. Abbas berkata, engkau tidak memberikan harta kepada kami karena harta kami cukup banyak padamu. Katakanlah apa yang ingin engkau katakan, kata Imam Ridho, kemuliaanku sama dengan kemuliaanmu. Ya Allah, perbaikilah mereka dan segala urusan mereka. Jauhkanlah setan dari kami dan dari mereka. Dan tolonglah mereka dalam ketaatan padamu. Biarkanlah Allah menjadi saksi terhadap apa yang kami katakan. Abbas berkata, alangkah baiknya saya memahamimu, dan saya tidak memiliki sesuatu untuk menjadi tamak. Kemudian mereka berpencar, berpisah. Sebagaimana yang saya jelaskan tadi. Baik Bapak Ibu sekalian, waktu kita sudah habis juga jam 5 dan hadis bab 5 ini tentang warisan, hadis yang pertama sudah habis. Ini ada kita akan masuk ke hadis yang kedua tentang tentang warisan juga. Dan kita akan bahas hadis ini insya Allah dalam minggu depan insya Allah. Baiklah Bapak Ibu sekalian, kalau ada pertanyaan silahkan. Kalau tidak, saya akan akhiri ziarah dan kajian kita ini Bapak Ibu sekalian. Baiklah, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Kalau tidak ada, terima kasih telah menyertai saya dalam ziarah dan kajian ini. Dalam kajian yang merupakan proses untuk pengayaan pengetahuan, ma'rifat kita terhadap Ahlul Bait alaihissalam. Semoga ini semua membawakan keberkahan bagi diri kita, bagi hidup kita, bagi rumah-rumah kita, karena ziarah-ziarah kita. Dan saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallu ala nabi wa alihi. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajahum. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajahum. Baik, Bapak Ibu, saya akhiri.